tahun 2005 tentang guru, pada pasal 20 dikatakan guru wajib meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Jadi ini Bapak Ibu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Pendidikan. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. Dikatakan di situ bahwa kita guru ini memiliki 4 kompetensi. Apa yang 4 itu Bapak Ibu? Pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Jadi keempat kompetensi inilah yang wajib untuk kita terus tingkatkan Bapak Ibu ya. Bahkan yang kemarin uji kompetensi yang 4 ini kan yang diuji, betul tidak Bu? Ya, ya, pedagogiknya, profesionalnya, sosialnya, kepribadiannya. Jadi itu yang diujikan di dalam uji kompetensi guru, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, Permendikbud Nomor 35 Tahun 2010 menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengembangan kompetensi berkelanjutan, termasuk pelatihan, workshop, seminar, dan kegiatan ilmiah. Termasuklah kegiatan kita yang 2 hari ini Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya, saya berharap Bapak Ibu untuk terus semangat upgrade kompetensi demi anak didik kita, ya, demi anak didik kita Bapak Ibu. Nah, itu tujuannya nanti Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ini 6 program prioritas Kemendikdasmen ya Bapak Ibu. Yang pertama, penguatan pendidikan karakter. Yang kedua, wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Yang ketiga, peningkatan kualifikasi kompetensi dan kesejahteraan guru. Ya, kita masuk di kegiatan ini di nomor 3 ini Bapak Ibu. Kemudian penguatan pendidikan unggul, literasi dan numerasi dan sains teknologi. Yang kelima, pemenuhan dan perbaikan sarana prasarana. Yang keenam, penggunaan bahasa dan sastra. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran mendalam ini juga terintegrasi nanti dengan penguatan literasi dan numerasi Bapak Ibu. Nah, jadi ada hubungannya nanti tuh, keterkaitannya Bapak Ibu ya, pembelajaran mendalam dengan penguatan literasi dan numerasi Bapak Ibu. Baik. Nah, materi yang pertama dari workshop pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu yaitu growth mindset, pola pikir bertumbuh. Dan ini sangat penting Bapak Ibu untuk kita ketahui. Yang mana pasti dari antara kita yang hadir di sini ada beranggapan ganti menteri ganti kurikulum, begitu ya Pak ya? Betul. Bahkan belum ganti menterinya sudah ganti kurikulumnya, ada begitu ya Pak? Dan kemudian kemarin juga baru keluar struktur kurikulum yang baru, dan ternyata kurikulum belum berganti, masih kurikulum merdeka namanya, ya. Namun direvisi, ya. Sudah saya kirimkan Bapak Ibu ke grup WA kita, ya. Belum dapat Pak? Oh belum gabung Pak? Oh tadi minumnya di luar ya? Oh nanti Pak dimasukkan ya Pak? Masuklah Pak, biar terasa masuk filenya ya kan? Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau dihitung-hitung pergantian kurikulum setelah Indonesia merdeka ada sebanyak 11 kali, gitu. Ya, dari kurikulum tahun 47 dan seterusnya sampai kurikulum merdeka sekarang. Sebelum kurikulum merdeka kemarin apa Bapak Ibu? Kurikulum 2013 ya. 2013. Kemudian datang Covid. Muncul kurikulum merdeka. Belum lagi hebat kali kita implementasikan kurikulum 2013. Datang kurikulum merdeka. Begitu ya Pak ya.
Belum lagi mantap kali kurikulum merdeka, udah isu-isu pergantian kurikulum lagi, ya kan? Muncul apa? Deep learning. Orang bilang sebentar lagi kurikulum deep learning. Apakah deep learning itu kurikulum? Kan itu menjadi pertanyaan besar bagi kita kan, Bapak Ibu. Jawabnya apa? Bukan. Pembelajaran mendalam atau deep learning itu bukan sebuah kurikulum, namun sebuah pendekatan. Ya. Kalau kemarin di K13 pakai pendekatan apa? Apa Bapak Ibu? Scientific learning, betul, luar biasa Bapak. Ya. Scientific learning. Yang 5M Bapak Ibu. Apa itu 5M? Mencuci tangan. Apanya? Teringat kopi ini ya kan? Kan ada juga 5M ya Pak ya? Apa 5M? Hah? Melihat, memahami, menanya, ya sampai mengkomunikasi. Ada itu 5 itu kan Bapak Ibu, itu scientific learning. Salah satu pendekatan, masih banyak pendekatan lain Bapak Ibu. Ada namanya PyChem, ya Bapak Ibu ya? Ya. Apalagi CTL, contextual learning, banyak ya. Dan salah satunya yang sekarang ini yang lagi dibumingkan oleh Bapak Menteri kita, Prof. Muti, ya, deep learning, yang sekarang memakai kata pembelajaran mendalam, ya. Ini sekarang. Jadi pembelajaran mendalam itu bukan hal yang baru lagi sebenarnya sekarang Bapak Ibu. Mulai tahun 70-an sudah ada deep learning, gitu. Seiring perjalanan waktu, ya, pendekatan deep learning ini ya direvisi, disempurnakan sampailah sekarang dikonstruk oleh kementerian, ya. Deep learning itu menjadi pembelajaran mendalam namanya, ya. Kalau kita baca misalnya buku Michael Fullen, ya, deep learning itu kan pendekatan untuk menciptakan 6C, gitu ya. Betul nggak Bapak Ibu? Sudah baca bukunya? Belum. Nanti dibaca. Nanti saya kirimkan ke grup ya Bapak Ibu ya. Siap. Buku-buku untuk mendukung pembelajaran mendalam ini nanti lengkap saya kirimkan melalui grup kita. Ya. Jadi 6C dikonstruk menjadi 8. Ada tambah 2 lagi. Yang 2 lagi mana? Itu nanti sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita Bapak Ibu. Jadi ada 8 dimensi profil lulusan. Nah itu dia. Jadi dari 6 dikonstruk oleh kementerian menjadi 8. Nah, jadi ini sekilas gambaran dari deep learning. Namun sebelum ke situ kita perlu Bapak Ibu belajar sedikit dengan pola pikir bertumbuh. Pengalaman di lapangan pernah seperti ini Bapak Ibu. Saya punya seorang teman dekat, seorang guru. Beliau ini juga guru matematika sama seperti saya. Ya. Dia karena hebatnya beliau, dia mengajar di 2 sekolah. Ya, satu mengajarnya di SD negeri, satu lagi dia mengajar di SMP swasta, namanya swasta Bintang Timur. Sebagai catatan, SMP swasta Bintang Timur ini salah satu SMP unggulan di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pendaftarnya itu dari luar provinsi pun ada Bapak Ibu, dari Jakarta, dari Jawa, dari berbagai provinsi ada. Ya, sama seperti sekolah-sekolah SMA unggulan yang mungkin kita tahu ya Bapak Ibu ya, pendaftarnya itu dari seluruh Indonesia. Nah, kemudian saya berdiskusi dengan teman saya ini. Selain berdiskusi, saya juga pernah berkunjung ke sekolahnya untuk melihat dia mengajar. Karena di SMP swasta Bintang Timur ini Bapak Ibu, muridnya terseleksi. Berarti kita tahu ya, kalau murid-murid yang terseleksi secara akademis berarti pintar-pintar ya kan Pak? Kita guru suka nggak ngajarin murid-murid yang pintar-pintar? Tidak. Suka ya Bu ya? Senang ya? Gitu ya.
Jadi Bapak Ibu, kalau menurut wawancara saya bersama teman saya ini, dia itu sangat termotivasi mengajar anak didiknya yang ada di SMP Bintang Timur. Jadi kalau dia mengajar di SMP ini semangat kali. Pokoknya luar biasa lah, persiapannya outstanding lah, begitu. Namun di saat dia mengajar di SD negeri, ya, yang mana ini muridnya ya kadang-kadang cuma 12 satu kelas gitu, ya. Ada gitu Bapak Ibu? Ada yang 10, 8. satu orang ada Bu. Kebetulan karena kami di kota, jadi kalau misalnya ukuran satu kelas 15 itu sedikit gitu ya. Kalau di kota ya Pak ya. Jadi kemudian murid-murid yang datang mendaftar ke sekolah SD ini pun dari berbagai macam latar belakang. Ada orang tuanya yang susah dari segi ekonomi, macam-macam lah Bapak Ibu. Ya. Jadi bisa disimpulkan latar belakang murid yang masuk SD ini Bapak Ibu ya, mulai dari yang semangat belajarnya rendah gitu ya Bapak Ibu. Jadi kategori menengah ke bawah lah semangat belajarnya. Jadi si Bapak ini tadi yang mengajarnya hebat luar biasa di SMP, jika mengajar di SD ini itu kurang termotivasi Bapak Ibu. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu tentang cerita saya ini? Ada nggak yang memberi suatu pendapat, ide, ya? Atau mungkin bisa menyimpulkan? Gimana menurut Bapak kan dulu? Penilaian Bapak tentang si guru teman saya ini. Silakan Pak. Boleh perkenalan dulu dari SD mana? Baik, terima kasih. Saya Bruder Agustinus Subardi CSA dari SD Pancastia 2 Simpang. Ya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Menurut saya memang kalau dikaitkan dengan tadi murid-murid yang sudah terseleksi, dari segi pendampingannya memang tantangannya bisa dikatakan sangat-sangat minim jika dibandingkan dengan anak-anak yang mungkin ya kemampuannya agak rendah, atau bahkan mungkin ada yang ya di tempat kami ada yang agak berkebutuhan khusus. Itu butuh pendampingan yang luar biasa, pendekatan yang luar biasa, sehingga harapannya ya anak bisa tumbuh kembang seturut kemampuannya, bukan kemudian disamaratakan begitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Iya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya anak didik kita dari segi kemampuannya, semangat belajarnya rendah, justru tantangannya lebih besar ya Pak. Lebih besar. Bahkan tadi kalau ada murid-murid kita yang berkebutuhan khusus, wah lebih lagi itu ya perhatian dari gurunya Pak dibutuhkan. Itu sudah pola pikir yang tepat Bapak Ibu. Ada lagi yang memberikan tanggapan Bapak Ibu dari cerita, mungkin dari Ibu guru lah, tadi kan dari Bapak. Ayo silakan. Coba Ibu kasih dulu pandangan bagaimana dengan dua kondisi latar belakang murid seperti yang diceritakan tadi, gimana pendapat Ibu? Kenalan dulu. Ibu Sarmi dari SDN 1 Kebuna. Menurut saya, kebetulan saya itu mengajar di SD, ya dia kota juga enggak, tetapi desa rendah gitu Pak. Jadi situ tuh kemampuan siswa itu memang kayaknya rata-rata di bawah, yang di bawah rata ada juga. Jadi untuk memang Kak, kalau mengajar dengan siswa yang memiliki prestasi yang tinggi itu memang agak lebih mudah. Pasti kita waktu menyampaikan itu cepat nyambung gitu Pak. Tapi kalau ya Quran memang
ya kita sendiri kadang bingung juga, tapi memang seperti Bapak yang Bapak katakan tadi, untuk siswa yang kurang itu yang perlunya adanya pendekatan yang lebih khusus gitu Pak. Mungkin gitu, terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Iya, itulah yang seharusnya Bapak Ibu yang kita lakukan. Ya, jadi sekarang kita cerita tentang motivasi gurunya dalam mengajar dulu. Begitu. Tentu kita sebagai guru sudah tahu ya cara mengidentifikasi kemampuan anak didik kita. Betul Bapak Ibu ya? Tentu beragam ya. Kalau dari kondisi tadi ya, kemampuan otaknya misalnya lemah ya, kemampuan berpikirnya Bapak Ibu, kemudian semangat belajarnya mungkin dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan dan sebagainya Bapak Ibu. Disitulah dibutuhkan ya motivasi guru yang seharusnya lebih lagi Bapak Ibu di dalam mendidik ya, di dalam mengajar anak didik kita Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, oleh karena itu kita sebagai guru ya harus memiliki pola pikir bertumbuh. Apa sih pola pikir bertumbuh? Growth mindset ya. Kita sudah tahu nih, murid-murid kita dalam tanda kutip semangat belajarnya rendah, kemampuan berpikirnya juga rendah ya. Namun sebagai guru kita harus yakin bahwa murid-murid kita yang memiliki kemampuan rendah ini bisa berubah. Nah, itu dia Bapak Ibu. Dan kecerdasan mereka ini bisa terus bertumbuh dan dikembangkan. Jadi kita masing-masing guru harus memiliki mindset yang sama dulu Bapak Ibu, yaitu pola pikir bertumbuh. Gitu. Kadang-kadang begini, udahlah, mau cemana pun buat mengajari anak ini, gitu-gitu juga ini. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Ada, tapi saya yakin gak ada yang di ruangan ini seperti itu. Betul ya? Gitu. Udah, mau sejago apapun saya buat strategi mengajarnya, ya kan, metodenya, model pembelajaran apapun saya buat, gak akan berubah anak didik. Wah, bahaya Bapak Ibu. Kalau kita guru memiliki pola pikir yang seperti itu. Pola pikir yang seperti itulah yang namanya fixed mindset. Jadi lawan dari growth mindset adalah apa Bapak Ibu? Fixed mindset. Itu dia. Nah, jadi Bapak Ibu, coba kita lihat dulu apa kata Bapak Ki Hajar Dewantara di sini. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup ini adalah proses. Ya. Pendidikan yang tak pernah berakhir. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Jadi filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini banyak digunakan di dalam pembelajaran mendalam Bapak Ibu. Terus kalau kata Bapak Menteri kita Prof. Abdul Muti, kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak, gitu. Ya, jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Jadi orang-orang yang memiliki growth mindset selalu yakin setiap masalah ada jalan keluar, gitu. Nah, kita gurunya dulu yang memiliki growth mindset supaya tertular kepada anak didik kita, gitu. Oleh karena itu, dengan kehadiran kita guru di tengah-tengah murid-murid harus memberikan apa Bapak Ibu? Memberikan pengharapan baru bagi anak didik kita, memberikan kepercayaan yang baru, keyakinan yang baru bahwa anak didik kita itu harus secara sadar kalau dia belajar bersama gurunya, dia yakin suatu saat nanti akan bisa berhasil dan sukses. Itu. Jadi kalau ada anak-anak yang bermasalah, apapun masalah jangan dipecat. Ada dari sekolah kita pernah anak dipecat. Ya, sebenarnya kalau
dipecat, berarti di situ kesimpulannya kehadiran guru sudah gagal, kehadiran sekolah sudah gagal di tengah-tengah anak didik kita, Bapak Ibu. Nah, jadi setiap masalah ada jalan keluar gitu. Ada nggak di antara kita yang tak punya masalah, Bapak Ibu? Nggak ada. Semua kita pasti punya masalah. Tapi kita yakin kan setiap masalah ada jalan keluar, ya kan? Kalau kita baca di medsos itu, Bapak Ibu, beragam berita ya. Ada yang bunuh diri, ada yang ya lari dari masalah gitu ya, menghindari masalah, banyak, Bapak Ibu. Ya, saya rasa kita guru harus memiliki pola pikir bertumbuh. Ya seperti saya, Bapak Ibu, pengalaman saya ya, saya selalu buat foto istri di dompet saya. Ada bapak-bapak yang buat foto istrinya di dompet. Ini saya nih. Jadi setiap masalah yang datang dari luar, saya anggap masalah itu sangat kecil. Dan bahkan bukan suatu masalah. Setiap saya nengok foto istri saya, kalau saya tengok foto istri saya, belum masalah itu gitu. Semuanya jadi iya. Berarti karena masalah terbesar itu ini. Salah satu implementasi growth mindset ya, berpikir bertumbuh. Iya ya, raster kuat ya Pak. Nah nggak bisa kita lawan itu Pak. Tapi bukan berarti kita suami-suami takut istri ya Pak ya. Nah, baik Bapak Ibu. Pola pikir, apa sih pentingnya pola pikir Bapak Ibu? Karena pola pikir menimbulkan tindakan. Jadi setiap tindakan kita sehari-hari sebenarnya adalah gambaran dari pola pikir kita. Ya. Nah, dari tindakan itulah muncul hasilnya. Ada hasilnya baik, positif, ada hasilnya buruk, negatif. Oleh karena itu Bapak Ibu, pola pikir itu, mindset itu sangat penting. Karena pola pikirlah yang mempengaruhi tindakan-tindakan kita sehari-hari Bapak Ibu. Nah, buku yang bisa kita baca ya Bapak Ibu, yang ditulis oleh Carol S. Dweck ini Bapak Ibu ya, Mindset, The New Psychology of Success ya. Ini nanti bukunya saya kirimkan, nanti dibaca bagaimana kita bisa belajar ya, memahami bedanya orang-orang yang memiliki fixed mindset ya dan growth mindset Bapak Ibu. Kalau di buku ini dikatakan fixed mindset adalah pola pikir bahwa apa yang dianutnya adalah yang paling benar. Ia cenderung menghindari tantangan. Nah, ini gak usah dijawab ya Bapak Ibu ya. Kira-kira di lingkungan kerja kita, katakanlah di sekolah kita, kira-kira ada enggak teman kita yang memiliki fixed mindset? Wah, ada ya. Gak usah dijawab, tadi kita tadi jawab ya. Gak usah dijawab, dalam hati aja. Ini cenderung orang ini merasa paling benar, ya. Pokoknya dialah yang paling benar, gitu. Itulah fixed mindset Bapak Ibu. Kemudian menghindari tantangan. Ada kurikulum baru, misalnya mau tahu ajaran baru ini, tentu kita buat apa Bapak Ibu? Perangkat pembelajaran ya. Udahlah. Ini kalian yang muda-muda itu lah belum buat gitu. Benar pula. Apalagi saya ini nggak susah ngetik di laptop gitu ya kan. Kalian yang dulu ngerjakan nanti ganti nama ya. Ada nih tuh dalam hati aja. Fixed mindset. Kalau seandainya misalnya kita guru masih gagap pakai teknologi atau laptop, kan bisa belajar pelan-pelan. Ya kan Bapak Ibu? Dengan belajar kita yakin kita pasti bisa makin mantap ngetik di laptop atau komputer Bapak Ibu. Nah,
Itu salah satu contoh aja gitu ya. Nah, kalau growth mindset, pola pikir yang percaya bahwa kecerdasan dapat dikembangkan, ia punya keinginan untuk memperbaiki diri. Jika diberikan tantangan, ia akan coba melaluinya dengan penuh keyakinan. Jadi, yang mau kita ciptakan itu Bapak Ibu adalah lulusan-lulusan yang memiliki growth mindset. Nah, guru yang seperti apa yang bisa menciptakan lulusan yang memiliki growth mindset? Guru-guru yang memiliki growth mindset, pola pikir bertumbuh. Kita yakin ya, gunung yang tinggi sana, ya kan, bisa nggak itu diubah gunung itu? Bisa Bapak Ibu ya? Bisa. Bukit-bukit bisa. Toh di daerah kami sana Sumatera Utara ada gunung yang dibelah mau membangun jalan tol. Ya Pak ya, ada gitu ya. Jadi semua kita harus berpikir, jika kita berusaha, kita bisa belajar, kita bisa berubah. Apa yang tidak kita bisa pelajari Bapak Ibu? Gitu. Mungkin Bapak Ibu hari ini sekarang menjadi peserta workshop, ya. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau terus update, bisa suatu hari berdiri di sini menjadi fasilitator narasumber untuk pembelajaran mendalam. Begitu. Kan untuk pembelajaran mendalam, kemudian coding dan kecerdasan artifisial itu kan guru-guru juga dilatih untuk menjadi fasilitator, berbagi praktik baik, mengajar rekan-rekan sejawat. Begitu kan Bapak Ibu? Nah, gitu. Jadi bukan hanya guru-guru penggerak aja, guru-guru yang hebat, gitu. Ya, hanya kadang-kadang gitu kan. Ada pendapat mengatakan ya karena guru penggerak ini muda-muda dan melek teknologi, cepat cari informasi, ya kan? Nah, kalau ada rekrutmen cepat-cepat daftar gitu ya kan. Sementara guru-guru seniornya ya kan jarang buka website Kemdikbud gitu ya Pak ya. Jadi ketinggalan informasi. Jadi ini masalah pelatihan-pelatihan ini sebenarnya siapa yang duluan mendapatkan informasi itulah yang membagikan. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi untuk menciptakan lulusan yang memiliki growth mindset, gurunya dulu yang harus memiliki growth mindset tersebut Bapak Ibu. Kitalah yang menularkan, karena sesungguhnya pembelajaran terbaik adalah dengan keteladanan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Betul. Kalau kita mau mengajar itu contohkan aja. Bahkan kita guru tidak mencontohkan ditiru murid, betul nggak Bapak Ibu? Dari cara berpakaian gurunya, dari cara ngomong gurunya, tanpa kita suruh ditiru murid-murid kita Bapak Ibu. Malahan ada cenderung yang mengejek ya kan? Betul nggak? Ada. Bahkan kalau kita ingat dulu waktu kita murid ada nggak gelar-gelar gurunya? Ada yang gurunya bilang si killer lah, ada yang dibilang apa lagi Bu? Ibu kayaknya iya katanya. Nah, kalau dulu saya ingat Ibu